Oke, baiklah kita akan memulai pelajaran kita, yaitu bersama saya, Ibu Raya Nainggolan, Sarjana Pendidikan. Kedengaran kan suara Ibu kan? Kedengaran, Bu. Kedengaran? Kedengaran, Bu. Ya, ya. Yang pertama itu, yang bab pertama yang harus kita pelajari yaitu di semester genap, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Di mana di dalam bab 1 ini ada 3 poin yang harus kita pelajari di dalam bab pertama ini, yaitu yang pertama adalah makna hubungan internasional. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, pada hari ini, yang pertama yang harus kita pelajari yaitu hanya nomor 1 atau poin yang pertama, yaitu makna hubungan internasional. Apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mari kita perhatikan. Di mana hubungan internasional itu adalah hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, tolong buku paketnya sama buku catatannya dipersiapkan di depannya masing-masing. Apabila nanti materinya sudah selesai Ibu jelaskan, silahkan dicatat kembali di buku catatannya. Karena nanti pada saat pengumpulan tugas, buku catatannya dikumpul, akan Ibu periksa apa hasil dari Zoom atau pertemuan kita yang pertama ini. Jadi siapkan buku tulisnya dan buku paketnya. Coba tunjukkan dulu buku paketnya. Ada nggak di depannya? Mana buku paketnya? Ambil buku paketnya. Nah, lupa kan? Ayo, mana buku paketnya? Ayo. Ada nggak buku paketnya? Oke, si Juita udah ada. Si Wulandasari mana? Punya Agustin mana ini? Buku paketnya mana, Gus? Bu, punya Agustin ketinggalan di rumah kakak. Lain kali buku paketnya harus ada ya. Iya, Bu. Sama buku catatan. Udah? Si Priska mana bukunya? Punya Priska, Bu, nggak nampak. Buku paketnya mana, Priska? Lupa, Bu, diletakin di mana. Nanti untuk pertemuan selanjutnya harus lengkap ya. Ya, Bu. Nur Fitriani. Mana ini gambarnya ini, Nur Fitriani? Kok menghilang ini? Aktifkan kameranya, Nur. Punya Ulan nanti Ulan cari ya. Udah? Kameranya diaktifkannya. Wulandasari, mana tadi buku paketnya, Ulan? Nggak tahu di mana, Bu. Nanti Ulan, dicari. mana buku paketnya? Hilang lagi. Nggak, nanti dicari. Lain kali untuk pertemuan selanjutnya minggu depan bukunya harus lengkap. Oke? Ya, Bu. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Makna hubungan internasional. Sebelum kita mengetahui apa makna hubungan internasional, kita harus mengetahui apa sebenarnya definisi dari hubungan internasional itu. Yaitu, hubungan internasional tadi merupakan hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan
yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan, atau bisa juga disebut dengan hubungan internasional, merupakan hubungan kerjasama antara suatu negara dengan negara lain. Itulah yang dimaksud dengan hubungan internasional. Hubungan internasional ini merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Contohnya, ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Makanya disinilah dimanfaatkan hubungan internasional yang tadi, hubungan kerjasama antara suatu negara dengan negara lain. Itulah dia definisi hubungan internasional. Paham sampai di sini? Paham sampai hubungannya? Pengertiannya? Paham, Bu. Oke. Bu, Paham, Mari Bu. lanjut untuk yang selanjutnya. Apa makna hubungan internasional itu? Yang pertama yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa di tengah kehadiran bangsa-bangsa lain. Yang kedua, membangun solidaritas dan sikap menghargai antar bangsa. Yang ketiga, memberi peluang untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia. Yang selanjutnya, maknanya yaitu membuka peluang untuk membantu bangsa-bangsa lain yang tertindas. Yang kelima, membuka hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang mau membantu ketika negara kita ditindas. Lalu yang poin keenam, menyelesaikan konflik antar negara. Lalu yang terakhir yaitu memposisikan bangsa secara strategis di tengah pergaulan dengan bangsa lain. Inilah makna hubungan internasional bagi negara, bagi suatu negara, terutama negara Indonesia. Coba dulu si Wulandasari, aktifkan Ya, dulu Bu. audionya. Bacakan Ya, dulu Bu. sekali lagi apa makna hubungan internasional itu. 1. Menjamin kelangsungan hidup bangsa di tengah keadilan bangsa-bangsa lain. 2. Membangun solidaritas dan sikap menghargai antara bangsa. 3. Memberi peluang untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia. 4. Membuka peluang untuk membantu bangsa-bangsa lain yang tertindas. 5. Membuka hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang mau membantu ketika negara kita ditindas. 6. Menyelesaikan konflik antar negara. 7. Memposisikan bangsa secara strategis di tengah pergaulan dengan bangsa lain. Slide-nya kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Nampak, Bu. Coba si Cuman Agustin, slide-nya cuman kelihatan kan? Agustin, slide-nya yang Ibu buat kelihatan nggak? Kelihatan, Bu, ini. Bisa dibaca kan? Bisa, Bu. Oke. Ya. Inilah makna hubungan internasional bagi suatu negara, terutama bagi negara Indonesia. Di mana tadi yang pertama yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa di tengah kehadiran bangsa-bangsa lain. Yang kedua, membangun solidaritas dan sikap menghargai antar bangsa. Yang ketiga, memberi peluang untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia. Lalu yang keempat, membuka peluang untuk membantu bangsa-bangsa lain yang tertindas. Lalu yang kelima,
membuka hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang mau membantu ketika negara kita ditindas. Lalu yang keenam, menyelesaikan konflik antar negara. Lalu yang terakhir, memposisikan bangsa secara strategis di tengah pergaulan dengan bangsa lain. Inilah makna hubungan internasional bagi suatu negara, terutama bagi negara Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, asas-asas hubungan internasional. Apakah yang dimaksud dengan asas-asas? Asas-asas itu merupakan landasan dasar atau tumpuan hubungan internasional. Ya, landasan-landasan dasar yang digunakan dalam hubungan internasional. Di mana asas yang pertama itu adalah asas teritorial, yang kedua asas kebangsaan, yang ketiga asas kepentingan umum. Yang pertama itu adalah asas teritorial. Apa itu asas teritorial? Di mana di dalam asas teritorial ini, suatu negara memiliki hak untuk menegakkan hukum mengenai semua barang dan orang yang berada di wilayah negara tersebut. Lalu yang kedua, asas kebangsaan. Apa itu asas kebangsaan? Yaitu di mana hukum dari suatu negara akan tetap berlaku bagi warga negara meskipun warga negara tersebut berada di negara lain. Nah, asas kebangsaan itu merupakan hukum dari suatu negara akan tetap berlaku bagi warga negaranya meskipun warga negara tersebut berada di negara lain. Contohnya, jika si warga negara berada di warga negara asing atau di negara lain, tetapi dia ingin mengikuti pemilu di negara tersebut, padahal dia warga negara Indonesia. Jadi, untuk itu, si warga negara Indonesia supaya bisa mengikuti pemilu di negara asing tersebut, dia harus ditanya atau diselidiki secara rinci. Dia harus memilih salah satu warga negara tersebut. Apakah dia warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, di asas kebangsaan inilah dijelaskan bahwa hukum dari suatu negara akan tetap berlaku bagi warga negaranya meskipun warga negara tersebut berada di negara lain. Jadi, warga negara Indonesia tadi yang ingin mengikuti pemilu di negara asing tersebut, dia harus ditanya secara rinci. Dia harus memilih salah satu kewarganegaraan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan asas kebangsaan. Lalu, yang selanjutnya adalah asas kepentingan umum. Apa itu asas kepentingan umum? Asas kepentingan umum itu merupakan asas yang melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Asas inilah yang mengatur semua kepentingan-kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Misalnya, jika ada seseorang membangun suatu negara atau membangun negerinya secara ilegal, ilegal maksudnya secara tidak sah, maka asas kepentingan umum inilah yang digunakan untuk menyelidiki permasalahan pembangunan tersebut. Dan tadi asas kepentingan umum ini merupakan asas yang melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Jadi apapun masalah yang terjadi dalam masyarakat tersebut, asas inilah yang digunakan. Di mana asas ini adalah asas kepentingan umum, berlaku untuk semua, tidak hanya untuk satu orang, dan bersifat umum.
Itulah dia asas kepentingan umum. Jadi asas-asas hubungan internasional itu ada 3. Yang pertama tadi asas teritorial, yang kedua asas kebangsaan, yang ketiga asas kepentingan umum. Inilah dia asas-asas yang dipergunakan dalam hubungan internasional. Di mana tadi hubungan internasional itu adalah hubungan kerjasama antara suatu negara dengan negara lain. Udah? Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan internasional itu merupakan hubungan kerjasama antara negara yang sangat diperlukan karena negara-negara di dunia ini saling bergantung satu sama lainnya yang didasarkan atas sikap saling menghormati dan juga menguntungkan untuk mencapai kepentingan nasional dengan negara masing-masing. Di mana di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 telah dikatakan di situ menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Maka hubungan internasional ini dapat dikatakan hubungan kerjasama antara suatu negara dengan negara lain. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Suatu negara itu harus saling bergantung antara suatu negara dengan negara lain. Kalau coba kamu bayangkan jika tidak ada hubungan internasional, pasti negara kita akan dikucilkan. Karena dengan mengatasi suatu masalah harus dengan bergantung kepada negara lain. Tidak boleh hanya satu negara. Jadi, maka diciptakanlah hubungan internasional ini untuk menciptakan perdamaian dunia. Untuk menciptakan hubungan kerjasama antara suatu negara dengan negara lain. Inilah materi kita pada hari ini, di mana tadi judulnya yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Di dalam peran Indonesia ini ada 3 poin tadi. Yang pertama makna hubungan internasional, yang kedua pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, dan yang ketiga politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hari ini cukup hanya 1 poin yang kita bahas, yaitu hanya makna hubungan internasional. Untuk pertemuan kedua, untuk minggu depan, yaitu poin yang kedua dan ketiga, yaitu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, dan yang ketiga politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, untuk tugas nanti, Ibu akan memberikan sebanyak 4 soal. Sebanyak 4 soal. Coba diambil buku catatannya, biar Ibu bacakan soalnya. Ambil buku catatannya, biar Ibu bacakan soalnya. Soal yang pertama. Jelaskan perbedaan hubungan internasional. Jelaskan perbedaan hubungan internasional, hubungan luar negeri, dan politik luar negeri. Nomor 2. Jelaskan arti penting. Adanya hubungan
internasional antar negara. Adanya hubungan internasional antar negara. Nomor 3. Tuliskan beberapa faktor. Tuliskan beberapa faktor. Tuliskan beberapa faktor yang mendorong terwujudnya kerjasama antar negara. Tuliskan beberapa faktor yang mendorong terwujudnya kerjasama antar negara. Nomor terakhir, nomor 4. Jelaskan kemanakah arah pembangunan Dah? Ayo kita lanjut. Ya, Bu. Nomor terakhir tadi. Jelaskan Jelaskan kemanakah arah pembangunan. Jelaskan kemanakah arah pembangunan udah, Bu. Internasional. Bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia. Udah, Bu. Udah? Udah, Bu. Tugasnya yang 4 poin tersebut silahkan dikerjakan di dalam double folio berstempel. Udah? Silahkan Ya, Bu. dikerjakan di double folio. Iya, Bu. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan di grup WA ya. Iya, Bu. Ada yang Kumpul masih kapan, Bu? kurang jelas, boleh ditanyakan nanti di grup WA. Mana tahu ada soalnya yang ketinggalan. Udah? Mana tahu ada yang soalnya yang ketinggalan 1 soal, 2 soal gitu kan. Boleh ditanya Bu. nanti di dalam grup bidang studi mata pelajaran PKN. Oke? Iya, Sampai Bu. disinilah pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua. Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Time.